لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Wahai Allah, aku ikhlas tunduk sujud kepadamu. Wahai Allah, ku bersimpu mengagungkan kebesaranmu. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, kan ku penuhi panggilanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan di atas langit untuk kesekian kalinya menggetarkan hati seorang Astarina Fitri Amalia. Perempuan asal Semarang yang akrab disapa Pipit ini awalnya tak menyangka barisan asma Allah yang dilantunkan Sang Bilal akan begitu mengaduk-ngaduk batinnya. Hingga ia pun tak kuasa menahan keluar air matanya. Seiring dengan perasaannya yang begitu dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat umroh ini biasa sendiri. Saya daftar tuh dari 2014. Waktu itu aku nggak punya uang. Hitung-hitung, ini bisa nggak ya kayak gitu, mikir-mikir gitu. Bisa nggak ya berangkat? Kenapa nggak, mumpung murah nih? Gitu. Terus pas tak hitung-hitung, bisa gitu. Terus akhirnya ya udah ngumpulin uang gitu. Terus sempat kepakai juga, kadang ibu minta buat ini ya udahlah nggak apa-apa. Terus buat kuliah adik juga ya udah, kan bapak udah pensiun. Terus ya udah deh, kalau untuk masalah kuliah adik aku kayaknya bisa gitu. Terus akhirnya mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan lancar umroh saya. Pipit, anak kedua dari 3 bersaudara ini, sejak kecil dikenal sebagai anak yang mandiri. Adalah sang ayah, Ari Munadi, yang berperan besar membentuk kemandiriannya itu. Bagaimana Pipit memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Sedangkan ibunya, Yuyinah Rosidah, mengimbanginya dengan pendidikan agama yang kuat, yang di dalam setiap tahajudnya memenuhi langit malam dengan doa-doa untuk anak-anaknya. Ibu tuh wanita yang baik, kalau masak enak, terus sabar ngadepin anak-anak yang bandel.
inspiratif banget buat aku. Aku pengen nanti kalau udah nikah bisa jadi ibu kayak ibu aku. Dia tiap malam sholat tahajud, doain anaknya, suaminya biar sehat, biar sukses. Itulah ibu. Kalau aku ada masalah apa gitu, pasti nemenin, ngasih tahu, nasihatin. Sungguh, meski berasal dari keluarga sederhana, Pipit tumbuh dalam suasana penuh cinta. Apalagi ibunya kerap memasakkannya beragam makanan yang lezat. Yang keahliannya ini kemudian ikut membentuk cita-cita Pipit untuk menjadi seorang chef atau juru masak suatu saat nanti. Dasarnya doyan makan ya. Terus penasaran, Bu, ini bikinnya gimana sih kok enak, ini bikinnya gimana kok enak. Terus jadinya tanya terus sama ibu, jadi bisa kayak gitu. Tentu saja meraih mimpi besar perlu upaya yang sungguh-sungguh dan tak kenal lelah. Halangan dan kegagalan silih berganti mendatanginya. Namun toh Pipit melalui berbagai rintangan itu dengan sabar dan tawakal. Saya bisa dapetin uang juga karena keseharian saya seperti itu gitu. Saya juga merasa nyaman dengan kerjaan itu, jadi saya ya udahlah, saya tegesin aja, udahlah jadi chef aja lah, jadi tukang masak aja ya. Kalau masak dimakan orangnya itu seneng nambah, apalagi itu seneng banget. Akhirnya, melalui seorang teman baik, keinginan Pipit menjadi seorang chef di sebuah tempat yang lebih besar pun tercapai. Kerja di hotel, di salah satu hotel di Semarang sebagai pastry chef. Saya kurang lebih 4 tahunan. Pipit bersyukur karena hobi memasak yang membuatnya bisa bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bahkan, Pipit mampu membantu adik bungsunya melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Tahun 2012 itu Bapak sudah mulai paripurna dalam tugasnya. Terus otomatis kan perekonomian beda. Nah, dari situ ada sosok anak Pipit yang ya saya sendiri kurang tahu bagaimana cara berpikirnya dia. Terus dia istilahnya mengcover apa yang sudah dia miliki untuk keluarga ini. Rasa kasih sayang gitu ya sama adik gitu, sama keluarga, kepedulian aja gitu. Karena di keluarga saya juga diajarkan lebih mementingkan pendidikan dulu daripada yang lainnya gitu. Itu juga termasuk nazar saya juga, kalau saya udah kerja saya harus nguliain adik saya gitu. Karena kalau jagain orang tua kayaknya nggak akan nyampe gitu, nanti adik nggak bakal bisa gitu. Waktu adik itu lulus dari SMA ya, itu kan musyawarah dulu gimana mau melanjutkan atau mau terus bekerja kan gitu ya. Pipit bilang, Bu, kok kalau saya itu pengen adik tetap
bisa kuliah. Dia bilang gitu. Terus saya bilang sama adiknya, lah kamu gimana sanggup untuk melanjutkan lagi. Adiknya ya alhamdulillah menyanggupi. Ya terus akhirnya itu adiknya bisa daftar tahap awal itu, bisa daftar ke kuliah ke perguruan tinggi. Ya alhamdulillah bisa masuk di negeri, jadi mungkin agak biaya dari segi biaya mungkin agak ringan. Ikhlas semuanya itu sudah kemauan saya sendiri gitu, nggak ada orang nyuruh. Kebetulan juga keluarga saya semua seperti itu, jadi saya juga terinspirasi. Bude saya juga nguliain bapak saya, nguliain tante-tante saya, jadi saya juga pengen kayak bude saya juga gitu. Kalau bude saya bisa, kenapa saya enggak gitu. Ya kakak saya tuh ya sangat baik, ya selalu mendukung saya ya dalam menuju karir kuliah dan selalu support supaya mengikuti kuliah sampai tuntas. Dengan banyak berbagi tak akan membuat seorang jatuh miskin, dan Allah akan membalasnya dengan 1000 kebaikan. Hal inilah yang diyakini Pipit. Buktinya, selain telah banyak membantu menopang ekonomi keluarga, Pipit pun masih mampu menyisihkan sebagian uangnya agar dapat melaksanakan ibadah umroh. Saya nabung, saya nggak anak orang kaya, saya juga pekerja swasta biasa, penghasilannya juga nggak banyak gitu. Saya berusaha nabung buat kesini. Dan waktu itu saya juga nggak punya uang gitu, nggak punya tabungan. Tapi saya yakin kalau aku niat pasti akan bisa gitu. Kerja niat ya untuk nabung biar kesini gitu ya, dan Allah ngasih jalan itu ke aku gitu. Kalau gangguan saya ngerasa nggak ada ya. Kebetulan bapak juga pensiun, jadi nggak punya uang banyak juga. Saya juga biayai sekolah adik saya gitu. Ya pas suruh kan programnya ditabung, terus nanti kalau misalnya tuh mbak transfer gitu, suruh transfer. Waktu itu adik saya lagi masuk kuliah gitu, uangnya juga buat kuliah adik dulu ya nggak apa-apa, udah buat adik kuliah dulu, pasti ada dana lagi gitu. Aku yakin banget pasti Allah ngasih aku uang gitu dari mana aja gitu. Meski tidak berjalan mulus, semua itu tetap ia jalani dengan ikhlas dan kerja keras. Tak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dalam waktu 2 tahun, uang pun terkumpul dan Pipit berhasil pergi ke Tanah Suci. Umroh saya nih boleh dibilang mensucikan diri ya. Saya nih ya juga orang biasa, banyak dosa. Mau membersihkan diri aja dari dosa. Terus dihitung-hitung buat lebih mendekatkan diri sama Allah.
Di mata ibunya, Pipit adalah anak yang baik dan ikhlas. Sang ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakannya seorang putri yang tulus membantu keluarga. Dan doa ibu jugalah yang akhirnya mengantarkan Pipit sampai ke tanah suci. Ya alhamdulillah, saya bersyukur karena saya punya anak 3 itu semuanya alhamdulillah termasuk penurut menurut saya. Ya. Jadi tidak ada yang terlalu neko-neko, wajar-wajar aja gitu. Ya saya bersyukur lagi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Pipit itu tidak ada yang memberi memberi masukan apa-apa kok dia punya kerentek niat seperti itu. Ya, istilahnya membantu keluarga tanpa ada yang nyuruh. Pertama itu saya suruh dia itu ikhlas, ya menjalani semuanya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Pertama kali menginjakan kakinya di Madinah adalah rasa takjub yang luar biasa. Letih yang ia rasakan hilang seketika. Sempat terbayang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika bertempur di Jabal Uhud. Allahu Akbar. Rasanya senang ya, karena nggak semua orang dapat kesempatan di sana. Terus pas di sana sholat subuh, dengerin suara azan, keinget ibu sama bapak juga, karena bapak sama ibu belum pernah kesini gitu. Menyenangkan, soalnya saya menanti-nanti saat ini gitu. Tiba-tiba tuh waktu pas Allahu Akbar gitu langsung itu keluar aja gitu. Padahal itu posisi udah di dalam masjid gitu, udah sholat tahajud, udah atahiyatul masjid juga. Nggak tahu kenapa denger gitu langsung keluarin air mata dengan sendirinya gitu. Pokoknya waktu di sana saya seneng, mungkin saking senengnya gitu jadinya ya saya nangis gitu di sana. Banyak doa yang dibawa Pipit ke tanah suci. Salah satunya tentu saja doa untuk ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan dosaku dan kedua orang tuaku diampuni. Terus bapak sama ibu bisa haji, bisa melihat Ka'bah juga seperti saya. Setelah melihat Ka'bah, semoga keimananku semakin bertambah. Saya doa biar bisa umroh bareng-bareng bapak, ibu, adik, kakak, semuanya, saudara-saudara. Ya terutama biar bapak sama ibu haji dulu. Ya mungkin baru itu umroh bareng-bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memberikan rizki tanpa kesulitan dan sama sekali tidak terbebani. Seandainya semua makhluk meminta pada Allah, Dia akan memberikan pada mereka dan itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaannya sedikitpun. Yang terpenting, yakinlah Allah akan menerima doa hambanya seperti juga yang diyakini Pipit selama ini tentang jodohnya kelak. Saya berdoa biar mendapatkan jodoh yang bisa menjadi imam di dunia dan di akhirat nanti. Iya, semoga jodoh saya nggak hanya di dunia aja tapi di akhirat juga. Pipit berharap suatu saat nanti dia akan kembali ke tanah suci. Namun tentu tidak sendiri, melainkan bersama suami dan anak-anaknya. Ya nggak tahu nanti kalau misalnya Allah ngasih kesempatan lagi, saya juga masih muda, saya masih
kuat gitu. Saya juga minta sama Allah kalau saya bisa berangkat ke sini lagi sama bapak ibu, mungkin sama suami atau anak saya nanti. Keikhlasan untuk berbagi dan doa yang tulus dari orang tua sejatinya adalah pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan hidup seorang Pipit. Berbagi telah membuatnya kaya hati. Semoga Allah mengabulkan setiap doanya. Amin. Ke Baitullah